Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita ya yang ketiga untuk mata kuliah kimia lanjut pada bagian analisa kuantitatif ya. Pertama kita hari ini akan belajar mengenai analisa titrimetri ya. Nah, analisa titrimetri ini ya digolongkan menjadi 3 bagian ya. Ada yang volumetri, gravimetri, sama kolometri. Nah, jadi khusus titrimetri ini biasanya sering orang menggolongkannya yang volumetri. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai yang volumetri, gravimetri untuk pertemuan selanjutnya. Ya, jadi kalau volumetri ini dia berdasarkan pengukuran volume ya, volume yang diketahui konsentrasinya ya untuk mencari tadi unknown solution ya, untuk mencari larutan yang tidak diketahui ukurannya ya, konsentrasinya. Kalau gravimetri di samping volumetri juga ada biasanya pengukuran massanya ya, ada yang pengendapan atau penguapan. Lalu ada kolometri untuk pengukuran arus listrik ya. Nah, karena kita di bagian yang volumetri, di bagian volumetrinya sendiri ya, itu terdapat 4 macam reaksi volumetri ya. Yang pertama sudah pernah kita pelajari, asam basa ya, penetralan, lalu ada oksidasi reduksi ya, redox. Di sini contohnya itu adalah pada analisa vitamin C ya, ada redox ini ada 2 lagi bagiannya, iodometri sama permangat ya, satu lagi. Dan lalu yang ketiga ada pengendapan, lalu ada selanjutnya ada reaksi pembentukan kompleks ya. Nah, kita akan mempelajari volumetri secara umumnya saja hari ini ya. Nah, istilah-istilahnya ya, untuk mengingat kembali istilah-istilah yang biasa digunakan dalam titrimetri. Ya, jadi yang penting ada larutan standar ya, atau kita sebut dengan titran atau titer ya. Nah, larutan yang diketahui konsentrasinya ada 2 macam larutan standar ini, ada yang standar primer dan standar sekunder. Nah, apa itu larutan standar primer? Nah, larutan standar primer itu yang konsentrasinya dapat ditentukan hanya dengan menimbang dan melarutkannya dengan tepat. Tapi kalau sekunder, yang konsentrasinya itu kita tentukan dengan titrasi dengan larutan standar primer ya. Jadi ada disebut dengan standarisasi ya, atau pembakuan ya. Nah, inilah istilah-istilah yang perlu kita ketahui dalam titrimetri ya. Nah, selanjutnya kita punya titrasi ya. Titrasi sendiri tahu ya, sudah kita praktikum proses penambahan larutan standar ya dari buret ya atau alat lain ya secara perlahan ya ke dalam larutan analat ya sampai terjadi reaksi antara keduanya dengan sempurna. Ya, biasanya untuk mempermudah kita menggunakan indikator untuk mengamati terjadinya titik akhir titrasi ya, atau titik ekivalen ya, TE atau TA istilahnya ya. Nah, volume reagen itu yang diperlukan itu untuk kesempurnaan titrasi ditentukan dulu selisih pembacaannya. Jadi harus tahu cara membaca buretnya ya, sisanya berapa yang dikeluarkan pada saat proses titrasi. Itu jangan lupa dicatat. Nah, jadi supaya benar berapa mili yang digunakan. Nah, ini tadi untuk supaya lebih nampak hasil titik akhirnya kita menggunakan indikator. Biasanya digunakan dalam jumlah sedikit ya. Nah, jadi indikator ini berbeda-beda untuk setiap jenis titrasi ya. Jadi indikator ini itu yang kita tambahkan ya di dalam analat ya, kita tambahinnya untuk bisa lebih mengamati perubahan fisiknya itu lebih jelas seperti itu. Nah, lalu ada titik ekivalen sama titik akhir ya. Titik ekivalen ini itu biasanya itu tidak bisa ditentukan dengan percobaan ya. Titik ekivalen ini dicapai jika jumlah titran yang ditambahkan
ekivalen secara kimia, ya, jadi secara hitung-hitungannya dia ekivalen seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita biasanya membacanya itu ketika melakukan penelitian atau pengerjaan titrasi, yang kita baca itu, yang kita amati itu adalah titik akhir, ya, titik akhir titrasi, ya. Nah, jadi titik akhir titrasi ini lewat sedikit dari titik ekivalen biasanya. Nah, jadi titik akhir ini kondisi di mana proses titrasi itu harus berhenti, ya, harus dihentikan karena sudah mencapai titik ekivalen, ya, sudah ekivalen ya antara titran dan analat, ya. Titik akhir dapat ditentukan dari percobaan karena ada perubahan fisik, ya, larutan ketika mendekati titik ekivalen, ya. Jadi itulah yang membedakan titik ekivalen dan titik akhir. Nah, jadi perubahan fisiknya seperti apa ketika kita mencapai titik akhir tadi? Nah, ya, biasanya kita amatin ke perubahan warna, ya, atau bisa juga terbentuknya endapan, ya, pada filtrasi yang proses pengendapan. Ada daya hantar listrik dari larutan, lalu potensial antara dua elektroda yang dicelupkan, ada indeks biasnya juga, bisa juga melalui suhu larutan, ya, bisa juga dengan mengecek arus listrik dalam larutan, ya, tapi umumnya ya itu menggunakan warna, ya. Ada istilahnya titrasi kembali. Titrasi kembali ini digunakan apabila ketika reaksi itu reaksinya berjalan lambat sekali. Nah, sehingga kita harus melakukan titrasi kembali. Nah, jadi jika zat A ditentukan dengan menambahkan zat B, ya, lalu kelebihan zat B ini ditentukan dengan titrasi kembali atau back titration, ya, dengan zat C sebagai standarnya. Ya, jadi kita mau tahu B yang berlebihan yang tidak bereaksi dengan A tadi, sisanya, ya. Nah, jadi B sisanya itu kita ukur menggunakan titrasi kembali, ya, dengan standar yang C seperti itu, ya. Nah, jadi ketika dia lambat lalu tidak dapat diperoleh titik akhir yang tegas, gitu ya, nggak jelas, gitu ya. Untuk itu metode titrasi balik dapat digunakan untuk mengatasinya. Ya, jadi kita tahu berapa jumlah yang berlebih. Gitu. Nah, caranya dengan menambahkan titran secara berlebih setelah reaksi dengan analit berjalan sempurna. Kelebihan titran ini ditentukan dengan menitrasi dengan larutan standar lainnya, ya. Jadi dengan mengetahui milimol titran, ya, akan menghitung milimol yang tidak bereaksi, ya. Jadi akan diperoleh milimol titran yang bereaksi dengan analit, ya. Nah, ini adalah bagaimana caranya, ya, untuk mengetahuinya. Jadi dengan milimol titran berlebih dikurangi dengan milimol titrasi balik, ya, sehingga kita bisa mengetahui miligram analitnya berapa, ya. Selanjutnya kita lihat contoh soalnya, ya. Misalnya suatu sampel, ya, 0,5 gram, ya, jadi mengandung natrium bikarbonat, ya, dianalisa natriumnya dianalisa dengan menambahkan 50 mili, ya, 0,1 molar HCl secara berlebih, lalu dididihkan untuk menghilangkan gas karbonnya, karbon dioksida. Nah, kemudian dititrasi balik, ya, menggunakan NaOH. Jadi kita mau tahu HCl berlebihnya itu berapa. Jadi berapa yang bereaksi, berapa kelebihannya. Seperti itu. Nah, jika 5,6 mili NaOH diperlukan untuk titrasi balik, berapa persen Na2CO3 dalam sampel? Oke, silakan dicatat dulu soalnya. Coba dicari di situ. Nanti kita lihat jawabannya bersama.
Oke, sudah dicatat? Sudah? Sudah, Bu. Sudah dapat jawabannya? Belum. Belum? Oke, kalau belum kita lihat jawabannya bersama ya. Ya, jadi kita mulai dari titrasi baliknya tadi ya. Kan titrasi balik menggunakan NaOH tadi ya. Nah, sehingga mol HCl berlebih itu sama dengan mol NaOH tadi yang kita gunakan untuk titrasi tadi. Ya. Nah, sehingga didapatkanlah 0,56 milimol dari HCl. Kita kembalikan lagi ke reaksi awalnya tadi. Ya, maka mol Na2CO3-nya itu adalah 0,5 tadi ya jumlahnya dalam sampel tadi 0,5 gram tadi dikali HCl yang bereaksi ya. Nah, jadi mol Na2CO3-nya itu adalah 2,22 mol. Sehingga ya diketahuilah berapa konsentrasinya. Kan kita mau tahu berapa persennya ya. Persennya dalam sampel itu berapa persen? Ya, sampelnya 0,5 gram, dia terdapat 235 miligram. Berapa persen jadinya? Coba silakan tinggal cari persen.
Udah berapa persentasenya dalam sampel? Oke, sehingga dalam sampel itu tadi kita dapat hasilnya itu 235. Sampelnya ada 0,5 ya. 0,5 gram itu sama dengan 500 miligram ya. Jadi 235,32 dalam 500 miligram itu, sehingga kadarnya adalah 47% ya, 47,64% ya persentasenya. Oke. Maaf Bu, izin bertanya. Ibunya baik. Oke. Nah, kita cek lagi soalnya. Oke. Silakan. Apa tadi, siapa yang ingin bertanya? Saya Bu. Siapa saya? Cici Oke, Bu. Cici. Silakan Cici. Yang terakhir tuh Bu, kan 2,22 dikali 106. 106 dapatnya dari mana ya Bu? Dari mana, coba ditengok, saya juga. Dari soal nggak ada, udah kalau dibaca. MR nggak, Bu? Iya. MR-nya nggak. Coba dihitung MR-nya. Massa sama dengan M kali MR ya. Nanti ada rumusnya di belakang. Coba dicek dulu. MR-nya berapa? MR dan Dapat? Ada itu kan? Tabelnya punya, disiapin tabelnya. Benar, Bu. Yang 106. Iya, MR-nya ya. Karena Na2CO3. Ya, oke, sip. Sudah? Dapat ya? Nah, tahu kita bagaimana cara mencari presentasinya di dalam sampel untuk titrasi balik. Oke, nah mau coba latihan soal lagi. Nah, coba silakan kalau sampelnya 0,6 gram, ganti angkanya ya, biar sekalian latihan. Oke, berapa persen kalau sampelnya kita gunakan 0,6?
Harusnya kita ada 10 orang yang nggak hadir ini ya. Kita ada 64. Kita semuanya total 74 ya. Berapa? Soalnya saya pernah ngecek e-learning itu biasanya 77, 74 ya. Banyak yang nggak hadir. Nanti rupanya absennya penuh full. Cuma nggak hadir. Oke, sudah dapat berapa persen? Oke, sudah berapa persen? Oke, nanti dilanjutin ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Nah, pada titrasi itu ya, kesalahannya itu biasanya terjadi perbedaan volume atau massa di antara titik ekvivalen dan titik akhir titrasi. Ya, jadi volumenya salah ya. Nah, jadi penyebabnya itu pertama kehilangan cuplikan karena tumpah saat menimbang ya, itu harus hati-hati ya. Jadi pengerjaannya harus teliti seperti itu ya, atau karena kesalahan pemindahan larutan seperti itu, buratnya bocor, dicek dulu ya ke alatnya seperti itu. Nah, kontaminasi atau larutan jadi encer karena kurang baik membilas buret ya, seperti itu ya. Jadi sebelum digunakan harus dibilas terlebih dahulu dengan larutan yang mau kita masukkan ya. Nah, salah mencampur larutan setelah diencerkan ya, pemotoran pada standar primer seperti itu. Kesalahan menimbang ini yang paling sering juga terjadi ya. Salah baca buret karena tidak sejajar dengan mata mungkin ya. Nitrasinya sambil duduk, lihat buretnya sambil duduk seperti itu ya. Itu tidak itu yang bisa menyebabkan kesalahan juga. Salah memakai indikatornya tidak sesuai seperti itu. Misalnya pada pH-pH tertentu indikator yang digunakan itu berbeda ya. Peralatannya juga kalau kurang bersih juga bisa mengakibatkan kesalahan pada saat titrasi. Oke. Dari mana bisa lewat sini, bisa lewat? Nah, syaratnya ya, syaratnya itu untuk melakukan analisa secara titrimetri ya, reaksinya harus stoichiometrik ya, tidak ada reaksi samping yang dihasilkan ya. Pada saat mendekati titik ekivalen itu reaksi harus sempurna ya. Nah, ada cara untuk menentukan bahwa titik ekivalen atau titik akhir sudah tercapai ya. Tadi bantuan dengan indikator atau seperti apa gitu ya, harus jelas prosedur yang digunakan ya. Reaksinya berlangsung cepat ya, jadi sempurna dalam beberapa menit ya. Jadi harus berlangsung cepat. Ini syarat yang bisa kita gunakan untuk sebagai standar primer ya, syarat larutan yang kita gunakan sebagai standar primer. Kemurniannya harus tinggi ya, atau bila tidak ada maka impuritasnya, kemurniannya harus diketahui ya. Jadi kemurnian harus diketahui dan inert ya, stabil terhadap udara ya, tidak mengandung air nitratnya atau komposisi tertentu.
mudah dikeringkan, ya, tidak higroskopis, ya, jadi tidak menyerap air, ya. Nah, pada waktu penimbangan, jadi pada waktu penimbangan itu tidak menyerap air, ya, harganya murah, ya, dapat larut dalam medium titrasi, ya, berat rumus besar, ya, sehingga kesalahan penimbangan kecil, ya, jadi karena dia harus bisa ditimbang. Nah, ini ya nanti ada beberapa rumus stoichiometri ya yang biasa kita gunakan ya. Nah, biasanya satuan konsentrasi dalam analisa volumetri ini kita menggunakan molaritas ya. Molaritas itu apa? Ini harus paham ya, soalnya kemarin katanya praktikum hasilnya salah semua. Ya, yang bagian buat normalitas ya. Nah, jadi nanti kita pelajari lagi ya. Nah, normalitas itu apa? Nah, itu yang harus diketahui ya, jumlah ekivalen ya, gram ekivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nanti ada contoh soalnya juga supaya lebih paham. Ya, molaritas mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Titer atau titran ya. Nah, jumlah gram per liter suatu zat yang tepat bereaksi dengan sekian liter suatu larutan. Ya. Perhitungan analisa volumetri dengan konsentrasi molar normal ya, ppm atau persen ya, itu satuannya yang biasa kita gunakan ya, konsentrasi. Kurva titrasi ya, dalam analisa titrometri sigmoidal ya, atau kurva linear segmen untuk volumetri tadi ya, bagian dari titrometri ya. Nah, bagaimana cara menyatakan dalam titrasi volumetri ya? Yang pertama ada cara molar ya, larutan 1 mol mengandung 1 mol zat 1 molar ya, mengandung 1 mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, jadi biasanya bisa juga digunakan milimol ya, karena pada titrasi itu biasanya menggunakan larutan dalam jumlah sedikit ya. Nah, cara ekivalen ya, menggunakan kenormalan ya, normalitas itu ya, ekivalen zat terlarut per liter larutan ya. Nah, untuk reaksi asam basa, nah ini yang perlu diketahui, satu ekivalen itu jumlah gram zat yang dihasilkan bereaksi dengan 1 mol ion H+ ya. Nah, untuk reaksi redoks ya, satu ekivalen itu jumlah gram zat yang menghasilkan atau bereaksi dengan 1 mol elektron. Nah, untuk reaksi pengendapan dan pembentukan kompleks itu satu ekivalen itu ya, jumlah gram zat yang menghasilkan 1 mol ion ya, mol ion H+ atau setengah mol ion H2. Nah, untuk titrasi asam basa ya, berat ekivalen itu. Nah, ini supaya tahu berat ekivalen itu ya, BE ya, BE kan sama dengan MR per jumlah H+ atau OH ya. Nah, itu yang perlu diingat ya. Jadi kayak kalau kalian lihat tadi di contoh cara perhitungan titrasi di video yang sudah saya sampaikan, itu dia bilang cara pertama ini benar, tapi kalau tidak diketahui tadi berat ekivalennya kalau diketahui tentu harus dibagi lagi, dia bilang kan. Nah, titrasi pembentukan endapan dan kompleks ya, berat ekivalennya itu adalah MR per muatan ion ya, yang jadi
dalam perhitungan itu lebih mudah menggunakan berat mus ya, berat ekivalen atau BE ya. BR hanya dibagi jumlah ion logam ya. Ini untuk literasi redox. Nah, ini ada cara titer ya. Satu titer itu berat per kolom, tetapi berat digunakan untuk reaksi yang bereaksi dengan larutan bukan zat terlarut. Ya, contohnya untuk 1 ml HCl tepat menetralkan 4 mg NaOH, maka konsentrasi larutan titer, larutan ini sebagai titer itu adalah 4 gram per liter. Nah, titer tadi ya untuk literasi yang bersifat rutin ya lebih disukai untuk menghitung titer dari titer apa? Oke, nah ini ada contoh soalnya ya. Silahkan dicatat dulu, nanti kita nyatat rumus juga habis ini. Setelah itu ada beberapa latihan soal. Nah, jika sudah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan rumus biasa yang digunakan ya untuk literasi ya. Jadi yang perlu kalian pahami itu adalah konsentrasi tadi yang biasa kita gunakan pada literasi kan ada molaritas, normalitas, sama persen dan ppm ya biasa kita gunakan. Nah, apa yang dimaksud dengan molaritas ya? Normalitas itu tahu harus paham ya. Nah, jadi molaritas tadi mol zat terlarut ya per liter larutan ya. Untuk normalitas tadi ya jumlah ekivalen zat terlarut ya per liter larutan. Nah, lalu persen tadi ya gram zat terlarut per 100 gram larutan ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat ya untuk perhitungan volumetri ya. Yang pertama ada molaritas ya. Nah, molaritas itu tadi kan sama dengan mol ya per liter ya atau milimol per mililiter. Nah, jadi silakan dihitung molaritas larutan asam sulfat ya H2SO4 yang mempunyai densitasnya 1,3 dan mengandung 32,6% ya.
Oke. Oke, nah ini dia. Ya, jadi tiap Na2CO3 itu bereaksi dengan 2H+, ya oleh karena itu berat ekuivalennya itu adalah BM-nya dibagi 2. Ya, BM-nya tadi 106 ya, yang tadi. Ya, sehingga diperolehlah 53 gram ekivalen. Ya, jadi banyaknya Na2CO3 yang diperlukan itu sama dengan ya sama dengan 1,99 gram. Oke. Oke, soal selanjutnya. Sudah? Oke, ini soal selanjutnya. Kita lihat perhitungan molaritas larutan standar. Ya, nah jelaskan pembuatan 5 liter larutan 0,1 molar Na2CO3. Ya.
Tadi kan 106 ya, nah, tepatnya sebenarnya 105,99 DM-nya dari standar primer, kita menggunakan standar primer.
Ya, jadi jawabannya dengan menyiapkan 53 gram lalu ditepatkan hingga 5 liter ya. Oke. Sudah. Nah, ini untuk selanjutnya. Berapa mili NaOH ya? Konsentrasinya 2 molar yang dibutuhkan untuk membuat 600 mili ya larutan dengan konsentrasi 0,1 normal. Oke, sudah? Berapa jawabannya? Tunggu jawaban di layar. Nah, ya, jadi satu molekul NaOH itu melepaskan satu ion hidroksida ya, sehingga N-nya sama dengan 1 ya. Nah, sehingga normalitasnya itu sama dengan molaritasnya ya. Nah, molaritasnya 2 ya, berarti normalnya juga 2 ya, jadi sama. Ya berarti tinggal teknik pengenceran ya. Karena molarnya sama dengan normalnya, berarti tinggal V1N1 ya, V2N2 ya, sehingga didapatkanlah V1-nya adalah 30 mili ya. Jadi untuk membuat berapa tadi? Berapa banyaknya? 600 mili ya, dibutuhkan 30 mili ya, karena 1 tadi. Nah, ini selanjutnya ya, 20 mili HCl. Yang tadi, ini mau dicatat dulu. Ya. Jangan.
Ya, bisa ya. Mau membuat dari molar ke normal, ya. Nah, ya, jadi ini soal selanjutnya ya, pada suatu proses titrasi 20 mili HCl ya diencerkan hingga volumenya tepat 100 mili ya. Nah, sebanyak 10 mili dari larutan tersebut ya diambil dan dititrasi dengan KOH 0,1 molar. Ya, jadi dari titrasi didapatkan petiternya itu berkurang 20 mili. Nah, jadi kita tentukan konsentrasi sampel awal yang 20 mili ini. Oke. Ya, ini teknik pengenceran seperti tadi V1, M1, V2, M2 ya. Cari dulu yang di titer yang 10 mili. Ya. Nah, baru dicari lagi V1, M1, V2, M2-nya yang menggunakan larutan awalnya ini yang 20 mili. Ketika sudah dapat berapa molar yang dititrasi 10 mili tadi. Sudah dapat berapa konsentrasinya? Dapat?
1 molar bukan, Bu? Lag ini saya PPT-nya. Tunggu ya. Oke, terlihat. Nah, pertama kita cari dulu konsentrasi HCl yang literasi ya. Untuk literasi, ingat perlu dikalikan dengan M-nya tadi ya, valensinya. Nah, kebetulan di sini tadi 1 sama-sama HCl sama KOH sama-sama 1 ya, H dan OH-nya kan. Nah, jadi sama-sama 1. Nah, jadi volume asam ya dikali molaritas asamnya itu sama dengan volume basa dikali molaritas basanya. Volumenya pertama kita gunakan 10, tunggu sayangnya. Kan yang dicari ingin tahu molaritasnya. Nah, sudah kita mau cari molar asam ya kan. Nah, kebetulan kita tahu tadi KOH-nya 0,1 molar ya. Nah, volumenya kita gunakan sebanyak 20. Nah, sehingga kita dapatkanlah yang sudah kita encerkan tadi, molarnya itu adalah 0,2 ya. Nah, lalu kita cari lagi ya, V1, M1, V2, M2. Nah, sudah dapat kan M1-nya? Kita mau cari M2. Sudah dapat, ini terserah lah mau yang mana, mau buat yang ini sebagai M2 ya. Ini M2-nya sudah dapat 0,2 ya. V2-nya berarti tadi 10. Nah, lalu buat V1-nya. V1-nya tadi berapa? Ya, 20 kan? Nah, kita mau cari M1-nya. Ya, ini dia. Nah, V1-nya tadi kita punya di awal, di awal tadi ternyata 10 ya. 20 ya. Nah, diencerkan jadi 100 ya. Yang 100 tadi yang kita titrasi ya. Jadi diencerkan jadi 100, didapatlah yang 100 tadi itu 0,2 molar, lah sehingga M1-nya sama dengan 1 M, 1 molar ya. Dapat ya. Jadi yang 20 ini sama dengan 1 M. Oke, paham? Ya, karena kan kadang kemarin waktu titrasi juga kan diencerin kan ya. Nah, jadi supaya tidak terlalu banyak yang dititrasi seperti itu ya, supaya cepat dapat hasil titrasinya, dilakukan pengenceran ya. Oke. Untuk soal selanjutnya, saya udah terburu-buru ini soalnya, ntar lagi nanti Ibu Irma udah 9:30. Nah, untuk selanjutnya ya, ini ada 2 percobaan kebetulan. Nah, jadi sebenarnya kalau ada 2 percobaan ini sebenarnya bisa dihitung satu-satu ya, lalu dirata-ratain. Nah, dari data dapat 2 data, lalu bisa kita cari standar deviasinya. Tapi di sini dia dirata-ratain ya, percobaan 1 dan percobaan 2. Ya, dirata-ratainnya. Baru dicarinya jawabannya. Ya. Nah, ini kita lihat ya, untuk menentukan konsentrasi larutan HNO3 ya, diambil 50 ml larutan tersebut dititrasi dengan NaOH 0,2 molar ya. Nah, jadi pada ya tentukan konsentrasinya. Ya, sama menggunakan rumus ini tadi, V1M1, N1, V2, N2, N2 ya. N-nya tadi valensinya tadi jumlah atom H atau OH-nya. Ya. Nah, jadi dirata-ratainnya dulu hasilnya, lalu didapatkanlah konsentrasinya. Ya, ini gampang ya. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Nah,
Jika 15 ml larutan HCl diteteskan dengan larutan NaOH ya 0,1 molar, ya maka konsentrasi larutan HCl yang dititrasi adalah ya berapa? Udah keluar tadi jawabannya. Silahkan lanjutkan. Oke, sudah berapa jawabannya? Tadi udah dapat inti. 0,2, Bu. Oke, ya. Sudah dapat ya. 0,2. Nah, untuk selanjutnya. Oke. Ini dia. Sudah dapat? Aduh, habis nih waktunya nih. Sudah, Bu. 0,4. Oke, sudah ya, dapat ya 0,4.
Oke, dah habis. Alhamdulillah. Oke, itu dia kuliah kita hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, sekalian untuk yang sudah praktikum kemarin buka catatannya ya.